Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria dan wanita yang sedang merapikan rumahnya. Pria tersebut bernama Sun Jae, dan wanita yang bersamanya adalah ibunya yang bernama Ji Yun. Mereka berdua baru saja pindah di rumah itu. Setelah selesai merapikan rumah tersebut, Ji Yun kemudian pergi ke rumah tetangga mereka membawa sebuah kue sebagai ucapan salam perkenalan karena mereka baru saja pindah di rumah itu. Saat sedang mengetuk pintu di rumah tetangganya, terdengar suara seorang pria yang menyuruhnya untuk masuk. Namun Ji Yun tak mau langsung masuk karena ia tak ingin bersikap tidak sopan kepada tetangga barunya. Akan tetapi, karena pria di dalam menyuruh terus untuk masuk saja, ia pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Ketika masuk di dalam, terlihat seorang pria yang tak memakai pakaian datang menegurnya. Pria itu pun kaget melihat Hyun. Ia langsung masuk ke kamar dan memakai pakaiannya. Saat sudah kembali, Ji-Yun pun memberikan kue yang dibawanya kepada pria itu. Pria tersebut bernama Jae-yong. Di sini, Jae meminta maaf atas kejadian tadi karena ia mengira yang mengetuk pintu itu adalah ibunya. Setelah selesai mengobrol dan berkenalan, Ji-Yun pun pulang. Ia lalu bertemu Sun yang akan keluar rumah. Sun mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan pergi bertemu dengan teman-temannya dan akan menginap di rumah temannya tersebut. Malam harinya, terlihat Jae yang sedang memakan kue yang dibawa oleh tetangganya. Tak lama kemudian, seorang wanita pun datang, yang ternyata wanita tersebut adalah ibunya yang bernama Yongju. Di sini, Yongju menanyakan dari mana Jae mendapatkan kue yang ia sedang makan. Jae pun mengatakan bahwa kue tersebut diberikan oleh tetangga baru mereka. Esoknya, terlihat Ji-Yun yang sedang bersiap untuk pergi bekerja. Saat akan pergi, ia melihat anaknya yang telah kembali dan sedang tidur di sofa. Ji-Yun kemudian menyuruh Sun untuk pergi ke sekolah. Akan tetapi, Sun mengatakan tak ingin masuk ke sekolah karena ingin bersantai dan beristirahat di rumah. Siangnya, Yongju datang mengunjungi tetangga barunya. Ia lalu memencet bel beberapa kali. Namun, tak ada yang membuka pintu rumah itu. Ia kemudian mencoba membuka pintu dan masuk ke dalam. Saat telah masuk, ia pun melihat Sun yang sedang tertidur di sofa dengan keadaan pedangnya yang sedang berdiri. Hal itu pun membuat ia terkejut dan segera membangunkan Sun. Di sini, Yongju mengatakan bahwa ia masuk ke rumah Sun karena ia sudah mengetuk pintu beberapa kali dan pintu rumahnya itu tidak terkunci. Ia kemudian memberikan Sun sebuah makanan sebagai balasan untuk ibunya karena kemarin ibunya telah memberikan kue kepada mereka. Setelah mengobrol, Yongju pun pamit untuk pulang dan terlihat ia selalu melirik-lirik pedang Sun. Lalu Sun kembali melanjutkan tidurnya. Tak lama kemudian ia bangun kembali dan mencicipi makanan dari Yongju. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yongju datang kembali ke rumahnya. Di sini, tanpa banyak bicara, Yongju langsung melepaskan pakaian Sun. Hal itu pun membuat Sun terkejut dan hanya bisa pasrah. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Namun ternyata hal itu hanyalah mimpi. Esok harinya, Sun lalu menceritakan kepada ibunya bahwa tetangga mereka kemarin datang mengantarkan makanan sebagai balasan karena sebelumnya Ji-Yun telah memberikan mereka kue. Lalu saat malam hari, Ji-Yun kembali lagi mengantarkan makanan ke rumah Jae. Karena sudah lapar, Jae pun segera memakannya. Sementara Ji-Yun terlihat menunggu Jae yang sedang makan. Setelah selesai makan, Jae kemudian menghampiri Ji-Yun. Ia mengatakan bahwa ibunya mungkin tak akan segera pulang karena masih bekerja. Mendengar hal itu, Ji-Yun kemudian berpura-pura pingsan di depan Jae. Di sini, Ji-Yun sengaja membuka jaketnya dan mengangkat roknya dengan maksud agar Jae tertarik melihat tubuhnya. Yang ternyata hal itu berhasil membuat Jae tak bisa menahan dirinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esoknya, terlihat Ji-Yun dan Yongju saling bertemu di depan rumah. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah beberapa hari Ji-Yun pindah di rumah tersebut. Ketika bertemu, mereka berdua seperti kebingungan. Yang ternyata, Ji-Yun dan Yongju sudah saling mengenal sejak lama dan mereka berdua adalah teman satu sekolah.
Karena sudah lama tidak bertemu, Ji-Yoon pun mengajak Yongju masuk ke rumahnya. Mereka kemudian saling mengobrol bersama dan bernostalgia. Di sini, Yongju mengatakan bahwa mereka sekarang saling bertetangga karena ia tinggal tepat di sebelah rumah Ji-Yoon. Mendengar hal itu, Ji-Yoon pun kaget. Ia menyadari kalau pria yang wik-wik bersamanya semalam adalah anak dari temannya. Malam harinya, Ji-Yoon lalu mengajak Sun pergi ke rumah temannya tersebut untuk makan dan minum bersama. Ji-Yoon dan Yongju kemudian memperkenalkan anak mereka masing-masing. Yongju yang melihat Sun telah mabuk meminta kepada Ji-Yoon agar sebaiknya anaknya tersebut tidur di rumahnya. Ji-Yoon pun setuju dengan permintaan Yongju. Setelah itu, Yongju menyuruh Jae membawa Sun ke kamarnya untuk tidur. Di sini, Jae yang melihat Sun sudah sangat mabuk, ia lalu merencanakan sesuatu dan kembali menemui ibunya. Yang ternyata, ia pergi meminta izin kepada ibunya untuk menemani Ji-Yoon tidur di rumahnya. Karena ia tahu kalau Ji-Yoon sedang sendirian di rumah. Namun di sini, Yongju tak melarang anaknya tersebut dan malah menyuruhnya untuk segera pergi. Jae kemudian bergegas pergi ke rumah Ji-Yoon. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Scene lalu berganti. Terlihat Yongju yang merasa senang karena sebenarnya Yongju sengaja mengizinkan anaknya pergi agar ia bisa berduaan di rumah dengan Sun. Karena sudah merasa aman, ia lalu masuk ke dalam kamar dan menemui Sun yang sedang berbaring. Ia pun melepaskan celana Sun dan mengisap pedangnya, yang membuat Sun terbangun dan kaget melihat Yongju yang sedang membersihkan pedangnya dengan menggunakan metode naik turun. Di sini, karena Sun sebelumnya pernah bermimpi melakukan wik-wik dengan Yongju, ia pun mengira hal itu juga hanyalah mimpi dan menyuruh Yongju untuk melakukan apa saja kepada dirinya. Mendengar hal itu, Yongju pun terlihat senang. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Di akhir film ini, terlihat Yongju dan Ji-Yoon yang akan mengantarkan anak mereka ke sekolah. Yongju kemudian mengatakan bahwa ia akan membantu Ji-Yoon untuk mengantarkan Sun ke sekolah. Ji-Yoon pun mengizinkannya. Akan tetapi, sebagai gantinya, ia juga akan mengantarkan Jae ke sekolah. Mereka berdua kemudian bertukar anak. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.